Halo semua, Syarif di sini. Kali ini kita akan lanjutkan materi sebelumnya mengenai persamaan trigonometri ya. Sebelumnya kita udah belajar persamaan trigonometri sederhana bagian pertama. Lalu juga kita udah belajar persamaan trigonometri sederhana yang bagian kedua. Dan sekarang kita akan belajar persamaan trigonometri berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, atau persamaan trigonometri yang bentuknya itu bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Kita kan udah pernah belajar dulu persamaan kuadrat ya, jadi bentuknya yang seperti itu. Tapi ini merupakan persamaan trigonometri sebenarnya. Oke, sebelumnya seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu. Oke, silakan. Oke, kita mulai ya. Jadi persamaan trigonometri yang bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C ini bisa kita kerjakan seperti kita mengerjakan persamaan kuadrat. Jadi cara ngerjainnya pun mirip-mirip di awalnya gitu ya. Jadi gimana cara ngerjainnya? Yang pertama itu tentukan akar-akarnya ya, akar-akar persamaan kuadratnya. Jadi untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat kita sudah pernah belajar dulu ya. Bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan melengkapkan kuadrat, atau juga bisa pakai rumus ABC ya. Oke, silakan. Nah, yang kedua, kalau udah ketemu akar-akarnya, kalau udah ada nih akar-akarnya, maka kita hitung berdasarkan rumus persamaan trigonometri. Ya, kemarin kan ada 3 tuh ya, yang sin, cos, tangen. Nah, itu bentuknya udah mirip seperti itu. Oke, biar langsung paham, kita lihat contoh berikut ini. Oke, kita mulai contoh yang pertama. Ini misal ada cos kuadrat 2x dikurangi cos 2x dikurang 2 sama dengan 0. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ternyata bentuk persamaan trigonometri ini mirip dengan bentuk persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat yang AX kuadrat tambah BX tambah C gitu kan. Nah, ini mirip. Untuk ngerjainnya tadi sudah dibilangin kita cari dulu akar-akarnya. Nah, untuk mencari akar-akarnya ini ada 2 alternatif nih. Maksudnya untuk penampilannya ya. Bisa kalian langsung kerjain, atau biar lebih tampak persamaan kuadratnya, kalian misalin dulu gitu ya. Maksudnya seperti ini. Jadi kita misalkan itu cos 2x-nya sama dengan A misalnya. Ya, kita misalkan cos 2x sama dengan A. Maka soal yang ini berubah tampilannya gitu ya, menjadi A kuadrat dikurangi A dikurangi 2 sama dengan 0 gitu ya. Ini pilihan aja ya. Mau diganti boleh biar mirip banget gitu, atau kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut yang ini aja, yang udah dimisalin. Tapi jangan lupa A itu adalah cos 2x gitu ya. Oke, untuk langkah berikutnya kita cari akar-akarnya. Nah, untuk mencari akar tadi kan ada 3 cara ya. Kita belajar dari SMP atau dari kelas 10 dulu. Bisa difaktorin, bisa melengkapkan kuadrat, bisa dengan rumus ABC. Nah, sekarang kita pilih pemfaktoran aja ya, yang umum. Oke, kita faktorkan ini. Masih ingat ngefaktorinnya? Iya. Ini adalah A plus 1 dikali A min 2 sama dengan 0 gitu ya. Ini ngefaktorinnya seperti ini. Kalau lupa lagi ngefaktorin, silakan belajar lagi ngefaktorin, atau pakai rumus lain boleh ya, pakai rumus ABC misalnya boleh. Sehingga kita dapat akar-akarnya ini A sama dengan min 1, yang satunya lagi ya, atau A sama dengan 2 gitu kan. Ini didapat dari ini dari sini. Oke. Nah, sudah ketemu akar-akarnya, kita jangan lupa A ini adalah pemisalan cos 2x. Maka balikin lagi. Yang pertama A ini cos 2x berarti
cos 2x ini sama dengan min 1. Ya, yang satunya lagi cos 2x ini sama dengan 2. Yang ini kan bisa kita kerjain ya dengan ilmu persamaan trigonometri sederhana kemarin. Kalau yang ini cos 2x sama dengan 2, kira-kira ada nggak? Iya, betul. Bahwa cos 2x ini paling gede nilainya kan 1 ya. Sehingga yang ini bisa kita pastikan tidak ada yang memenuhi. Jadi yang ini nggak usah dilanjut. Oke, jadi sekarang kita lanjut yang ini aja nih. Cos 2x sama dengan min 1. Kita lanjutin dengan persamaan trigonometri sederhana yang kedua kemarin ya. Kita mikir min 1 itu cos berapa? Min 1 itu adalah cos 180, betul. Jadi kita lanjut, cos 2x itu sama dengan cos 180. Nah, ini udah masuk ke persamaan trigonometri sederhana yang pertama. Udah mirip ya, cos X, cos alfa. Nah, kita lanjutin aja dengan cara yang lalu gitu ya. Oh, maka kita dapat 2x-nya sama dengan 180 ditambah 360k gitu kan. Ini untuk rumus pertamanya gitu ya. Maka kita bisa lanjutkan kalau k-nya 0, maka 2x ini adalah 180 dan x-nya adalah 180 dibagi 2? Ya, 90 derajat. 1 kita dapat. Ya, yang berikutnya coba kalau k-nya 1 ya. Nah, ini tadi nggak kepake ya. Ini tidak memenuhi. Jadi kalau lanjut k-nya 1, maka 2x sama dengan 180 ditambah 360 ya. Maka 2x-nya adalah 540 sehingga x-nya adalah 270. Ya, gitu. Dapat kita 2. Nah, kira-kira masih ada nggak yang lain? Kalau K-nya yang lain? Nggak ada ya. Jadi, meskipun dengan rumus yang kedua, nanti kita coba pakai rumus kedua, hasilnya akan sama. Silahkan coba sendiri. Jadi, untuk ini HP-nya bisa kita tulis adalah tadi 90 derajat dan 270 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Jadi dari awal yang penting kita bisa ngerubah bisa membayangkan bahwa ini adalah bentuk kuadrat. Oke? Gimana? Paham ya? Berikutnya ada juga soal-soal persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini bentuknya nggak tampak seperti persamaan kuadrat. Tapi sebenarnya persamaan kuadrat. Gimana caranya? Jadi si soalnya kita ubah dulu gitu ya. Jadi ada beberapa tips untuk mengubah soal, itu diantaranya dengan menggunakan rumus-rumus identitas atau juga dengan menggunakan rumus-rumus sudut rangkap. Nah, apa itu sudut rangkap? Sebenarnya kita akan pelajari itu setelah bab ini ya. Tapi ini sedikit bocoran aja. Sudut-sudut rangkap yang sering kita pakai adalah ini dia. Nah, ya, itu beberapa sudut rangkap yang harus kalian hafal nanti. Tapi yang sering dipakai sebenarnya yang cos 2A-nya aja ya, yang cos 2x. Oke, misalnya soalnya seperti ini. Ada cos 2x min 5 sin x tambah 2 sama dengan 0. Nah, saat kita lihat ini kan bukan persamaan kuadrat ya, nggak ada pangkat 2-nya gitu. Nah, tapi kalau diteliti lagi, si cos 2x ini bisa kita ubah dengan rumus sudut rangkap tadi. Bahwa cos 2x itu adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, jadi yang cos 2x-nya kita ubah jadi ini. Lanjut, ini berarti kurangin 5 sin x tambah 2 sama dengan 0. Ini bisa kita
hitung dulu ya. Ini 1 tambah 2-nya kita hitung. Jadi soal ini berubah menjadi min 2 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X ditambah 3 sama dengan 0 gitu ya. Dan ini udah mulai mirip kan, mirip persamaan kuadrat. Kalau mau kita misalkan seperti tadi, boleh kita misal sin X-nya misalnya adalah apa? P ya. Oke, biar beda nggak kayak tadi. Maka soal ini berubah jadi min 2P kuadrat dikurangi 5P ditambah 3 sama dengan 0. Ya, ini bisa kita lanjut seperti yang tadi ya. Kita faktorin boleh atau mau pakai rumus ABC boleh. Ke bawahnya itu mirip yang tadi ya. Oke, ini kita faktorkan jadi apa? Min 2P ditambah 1 ya dikali P tambah 3. Oke, sama dengan 0. Kurang lebih gini faktornya ya. Nah, setelah ini gimana? Ya sama, cari akar-akarnya kan? Ya, jadi ini akarnya berarti P sama dengan berapa? Setengah kan? Yang ini P sama dengan min 3. Nah, ini udah ketahuan nih. Tadi udah tahu kan? Ini P-nya jangan lupa ya. P-nya itu sin X. Kita ganti. Berarti ini sin X sama dengan setengah atau yang ini sin X sama dengan min 3. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini udah tidak memenuhi. Oke, jadi yang ini udah nggak usah kita lanjutkan gitu ya. Nah, kita lanjutin yang ini aja. Sin X sama dengan setengah. Nah, ini udah tahu kan kemarin ya, nggak usah dibahas lagi. Udah tahu nih. Sin X sama dengan setengah. Kalau intervalnya dari 0 sampai 360, maka kita tahu X-nya itu adalah 30. Dan satunya lagi X-nya adalah 150 derajat ya. Jadi HP-nya 30 dan 150. Kalau mau ditulis boleh, berarti HP-nya itu adalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke, gitu ya. Jadi yang ini udah nggak usah kita lanjutin gitu ya. Kita ikuti yang bisa aja. Gimana? Bisa dipahami semua? Oke, biar makin paham jangan lupa kerjain soal latihannya. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.